kita hadirkan narasumbernya itu Coach Darmawan Aji ya. Nah, beliau adalah seorang coach di Evapora, tentunya member dari komunitas pembelajar NLP terbesar di Indonesia. Wow. Telah menyelesaikan 7 buku, 2 diantaranya berjudul Hypnotic Copywriting dan Hypnoselling. Nah, seberapa penting copywriting berpengaruh dalam bisnis kita, ya nanti akan dikupas langsung oleh Coach Darmawan Aji. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu nih. Halo Coach, selamat malam. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Coach kabarnya Coach? Alhamdulillah sehat. Mas, Alhamdulillah nih. Senyumnya juga merona banget nih di malam hari ini ya. Nampaknya udah dapat 7 miliar lebih ya Coach. Amin katanya. Di mana nih Coach posisinya Coach? saya di Bandung, Mas Priyo. Oh, insya Allah. Kumaha damang Coach di Bandung? Hujan? Alhamdulillah, pangestu. Hujan, mohon baru saja. Baru saja Coach ya. Di sini juga hujan nih Coach. Kita sama-sama warga Jawa Barat nih Coach ya. Ya. Coach, malam hari ini kita akan bahas tentang fundamental copywriting nih Coach. Boleh Coach di-spill dikit nih yang kita bahas di malam hari ini nih Coach. Silakan Coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Spill dulu ya. Spill dulu nih. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah eh, pondasi dan filosofi dari copywriting. Kan biasanya kalau kita belajar copywriting itu langsung belajar tentang ini ya, struktur, belajar tentang template, belajar tentang formula, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya struktur, kemudian pola-pola, template, formula-formula, dan sebagainya itu sebenarnya kan perlu punya pemahaman dasar dulu di belakangnya. Nah, yang akan kita pelajari malam hari ini adalah pemahaman dasar di belakangnya supaya nanti teman-teman ketika menulis copywriting itu jadi lebih mudah. Perlu paham dulu nih pondasinya. Cara berpikirnya itu seperti apa sih ketika kita itu mau nulis copywriting. Kemudian skill apa sih yang perlu kita kuasai, yang perlu kita pelajari itu skill apa saja. Kemudian alat bantu apa saja yang bisa ngebantu kita untuk nulis copywriting secara lebih baik. Jadi kita akan belajar hal-hal yang sifatnya fundamental. Ibarat kata begini, kalau kita mau melompat 3 langkah lebih jauh, 5 langkah lebih jauh, kita perlu mau mundur 1 langkah ke belakang. Nah, kadang-kadang kita pengennya bisa ada lompatan-lompatan kan dalam bisnis, dalam penjualan, dalam pemasaran, tapi kitanya nggak mau ngelangkah ke belakang sedikit untuk memperbaiki pondasinya, untuk memperbaiki hal-hal yang mendasar dari bisnis kita. Nah, sama sebenarnya ketika kita pengen copywritingnya lebih tajam, lebih bagus, ada lompatan-lompatan dalam hasil dari copywritingnya, kadang kita perlu mundur sedikit, belajar hal-hal yang memang kelihatannya cuma apa ya, sepenting apa sih kayak gitu dipelajari gitu. Kadang-kadang mikirnya seperti itu. Padahal hal-hal yang kita anggap remeh, hal-hal yang kita anggap sepele itu bisa jadi justru hal yang penting kalau kita pengen lebih efektif lagi, lebih efisien lagi ketika nanti menulis copywriting. Kurang lebih begitu Menarik spill-nya. nih Coach. Ya, menarik banget nih Coach dibahas. Kadang kita mau loncatnya tuh 10, tapi kita lupa Coach bahwa ada anak tangga yang sudah lihat. Nggak mau mundur bentar aja dikit aja. Menarik banget nih Coach untuk kita main copywriting nih Coach. Kalau salah copy-nya juga nggak akan menarik. Kalau salah writing-nya juga nggak bagus nih. Kita sebagai sales atau bisnis kita malah nggak melonjak pesat ya, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, nih Coach, untuk lebih jauh nih Coach, silakan nih Coach, kita kasih kesempatan lebih banyak nih Coach. Silakan Coach. Oke, baik. Matur nuwun, Mas Priyo. Selamat malam, teman-teman sekalian. Sugeng Dalu bagi yang berbahasa Jawa, Wilujeng Wengi bagi yang berbahasa Sunda. Cuma bisa 2 itu aja ya. Saya nggak bisa sapaan-sapaan yang lain. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang fundamental copywriting. Saya usahakan seringkas mungkin bahasan kita supaya nanti bisa agak lebih banyak area diskusinya, tanya jawabnya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata tidak bisa seringkas yang saya rencanakan ya mohon dimaafkan ya.
Ini disclaimer dulu nih di awal. Nah, em, kenalan bagi sebagian yang mungkin memang belum kenal. Kayaknya kalau lihat dari nama-namanya sih banyak yang belum kenal ya. Lihat wajah-wajahnya juga banyak yang belum kenal. Saya izin share screen boleh ya? Oke, ditunggu sebentar. Nah, oke. Jadi ini judulnya Fundamental Copywriting. Tadi sempat di-spill di awal kenapa disebut dengan fundamental copywriting karena kita akan belajar pondasi-pondasi serta filosofi di balik copywriting. Kita perlu ngerti nih pondasinya itu apa sih kalau kita mau jadi copywriter yang bagus. Saya asumsikan teman-teman yang hadir di sini memang ada sebagian dari pekerjaannya dalam bisnisnya adalah nulis copywriting ya. Saya berasumsi seperti itu. Baik copywriting untuk ads berbayar misalnya, ataupun copywriting misalnya untuk bikin landing page, sales page, atau copywriting untuk sosial media, atau bahkan untuk konten blog misalnya artikel. Jadi saya berasumsi seperti itu. Nah, sebagaimana tadi disampaikan di awal ya, mau kenalan dulu, jangan sampai lupa. Jadi nama saya Darmawan Aji, dipanggil pakai nama belakang saja, biar lebih enak ya, Aji. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen kontak lebih lanjut, bisa berkunjung ke Instagram saya. Instagram saya di @ajipedia. Monggo berkunjung ke sana. Disclaimer lagi, saya jarang sekali membahas tentang copywriting di sosial media. Ya, jadi nanti kalau berkunjung ke sana terus nyari-nyari tulisan tentang copywriting nggak nemu, ya memang eh, brandingnya bukan ke arah sana. Jadi sebenarnya memang copywriting ini adalah tools yang saya pakai sehari-hari untuk memasarkan produk-produk yang saya punya, untuk memasarkan pelatihan jasa yang saya punya juga. Dan sudah lama sebenarnya nggak ngajar tentang copywriting, tapi tiba-tiba ditembak aja. Ditembak supaya bongkar-bongkaran dapur di belakang copywriting. Ya, saya sih senang-senang saja ya. Karena selama ini hanya dipakai untuk diri sendiri, sudah lama sekali tidak mengajarkan tentang hal ini. Saat ini memang lebih banyak mengajar untuk para business leader sebenarnya. Ngajarin tentang strategic thinking, berpikir strategis, ngajarin tentang decision making, cara ngambil keputusan, bagaimana menjadi leader yang efektif. Saya punya modul namanya executive leadership. Kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas di organisasi, di perusahaan secara umum. Sebenarnya lebih banyak ke situ. Cuma ketika ada tawaran untuk ngajarin copywriting kan kadang-kadang ini ya, kangen juga ya ngajarin tentang hal-hal kayak gini gitu. Makanya kemudian saya dengan senang hati bersedia gitu. Um, ini beberapa buku yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Mas Priyo ya. Jadi ada Hypno Writing, kemudian Hypno Selling, Life by Design, Productivity Hack, Mindful Life, kemudian ada Self Coaching, Kitab Pati Penundaan, Life Plan. Life Plan ini e-book, kemudian Copywriting Canvas itu juga e-book, bisa diakses di Google Play Store. Kemudian ada juga yang tidak masuk di sini itu ada To-Do List Mastery, kemudian ada macam-macam, ada banyak lainnya. Jadi kalau sama e-book-e-booknya sih mungkin jumlahnya ada belasan lah ya sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini wajah siapa? Wajah seseorang ya. Nanti dicari-cari aja ini yang mirip siapa gitu ya. Ya seorang pebisnis cukup terkenal. Nama depannya Dan. Nah, silakan aja dicari nama belakangnya siapa. Jadi beliau mengatakan bahwa yang namanya copywriting itu salah satu dari high income, ya, sorry, saya ulang. Jadi bahwa copywriting itu adalah salah satu dari high income skill. Artinya kalau kita pengen memiliki high income, maka skill yang perlu dikuasai, skill yang perlu dimiliki adalah skill copywriting. Kira-kira masuk akal nggak nih kata-katanya beliau ini? Bahwa copywriting itu adalah high income skill. Kalau saya refleksi ke belakang sih, menurut saya masuk akal, ya karena memang dengan copywriting kita bisa melipat gandakan pendapatan kita bisa melipat gandakan efektivitas kita di dalam mempromosikan sesuatu dan sebagainya. Semakin efektif copywriting yang kita buat,
maka potensi pendapatan akan menjadi semakin besar. Makanya sangat masuk akal ketika copywriting ini dianggap sebagai high income skill. Sehingga menguasai copywriting itu akan membantu kita juga untuk mendapatkan mendapatkan income yang lebih besar. Idenya begitu. Nah, bagi seorang pebisnis, otomatis kalau sudah punya tim, kita perlu punya tim yang memang bisa merancang copywriting dengan baik. Kalau kita masih belum punya tim atau masih jadi CEO, Chief Everything Officer gitu ya. Jadi pelaksana segalanya gitu ya. Kita berarti juga perlu menguasai skill copywriting ini. Karena kalau kita tidak menguasai skill copywriting ini, ya kita tidak akan bisa mempromosikan, kita tidak akan bisa menjual, memasarkan produk kita dengan baik. Itu ya. Nah, ini pondasinya. Jadi kalau kita ingin menguasai copywriting, maka kita perlu memiliki 3 set ini. Pertama, kita perlu punya yang namanya mindset-nya copywriter. Mindset copywriter itu adalah serangkaian pola pikir, serangkaian cara berpikir seorang copywriter. Copywriter itu punya cara berpikir tertentu, yang kalau cara berpikirnya itu tidak kita kenali, tidak kita kuasai, tidak kita adopsi sebagai copywriter, maka proses menulis copywriting-nya tidak akan efektif. Karena mindset itu meskipun istilahnya apa ya, klise gitu ya, ngobrolin mindset lagi. Namun nyatanya memang yang membedakan antara hasil yang bagus dengan hasil yang tidak bagus itu awalnya itu dari mindset-nya, dari pola pikirnya. Ketika kita punya pola pikir yang tepat, kita akan bisa menghasilkan tindakan atau perilaku yang tepat. Dan ketika tindakannya tepat, perilakunya tepat, maka insya Allah hasilnya pun akan bagus, hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau kita pengen copywriting-nya bagus, kita perlu ngerti dulu mindset-nya copywriter itu seperti apa. Nanti kita akan pelajari ya, mindset copywriter itu seperti apa saja sih. Yang kedua, set yang kedua adalah kita perlu punya skill set. Skill set itu adalah serangkaian pengetahuan, serangkaian keterampilan yang mendukung kita untuk bisa nulis copywriting. Jadi ketika kita mau nulis copywriting, itu nggak sekedar belajar nulisnya saja, tetapi ada pengetahuan dan keterampilan lain yang mendukungnya. Ketika pengetahuan dan keterampilan lain yang mendukung itu kita miliki, hasil dari menulis copywriting-nya akan jadi lebih bagus dibandingkan kalau kita hanya bisa nulisnya saja, tapi tidak punya pengetahuan dan keterampilan yang mendukungnya. Yang ketiga, kita juga perlu punya toolset. Toolset itu adalah apa? Toolset itu alat bantu. Ternyata nulis copywriting itu ada berbagai alat bantu yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan pikiran kita, tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan kita sebenarnya juga bisa memanfaatkan berbagai alat bantu, sehingga proses menulis copywriting-nya bisa jadi lebih cepat, lebih efisien. Ini pondasinya. Artinya kalau misalnya teman-teman pengen punya kemampuan untuk menulis copywriting dengan baik, menulis copywriting dengan efektif, menulis copywriting dengan efisien, kita perlu 3 hal ini. Sampai sini pelan-pelan ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Jadi, kita akan pelajari sedikit dari sisi mindset, skill set, dan tool setnya sedikit aja ya, kenalan. Mindsetnya mungkin nanti akan lebih banyak, supaya teman-teman punya gambaran yang dimaksud dengan mindset copywriter itu seperti apa sih, skill setnya seperti apa, tool setnya seperti apa, dan sebagainya. Siap? Kalau siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari mindsetnya ya. Mindsetnya copywriter. Sebelum ke situ, paham dulu definisi dulu ya. Mundur sedikit ya. Jadi sebelum kita nanti bahas tentang mindsetnya, kita sama-sama pahami dulu definisinya dulu ya. Ini definisi copywriting menurut saya. Artinya kalau teman-teman punya definisi yang berbeda silahkan. Namun menurut saya ini definisi yang paling mewakili apa yang dimaksud dengan copywriting. Karena apa? Karena di balik definisi ini ada filosofi di balik copywriting-nya. Jadi yang namanya copywriting itu adalah tulisan yang tujuannya itu adalah mengkomunikasikan nilai. Ini perlu difahami nih, mengkomunikasikan nilai. Nilai dari apa? Nilai dari produk atau layanan yang kita punya
Dan tidak hanya mengkomunikasikan nilai, tetapi harapannya dari tulisan tersebut juga kita bisa mengajak audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Entah membeli produk, entah kalau misalnya sosial media ya untuk share postingan kita, untuk komen, atau mengisi formulir tertentu, mengunduh lead magnet yang kita punya, dan sebagainya. Ini definisinya. Dan penekanannya ada di mana? Penekanannya ada di kata nilai. Atau bahasa kerennya itu value. Sama aja ya. Kenapa penekanannya di sini? Karena orang membeli sesuatu karena nilai dari produk tersebut. Orang menganggap value dari produk yang kita tawarkan itu jauh lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan. Itu yang membuat orang beli kan? Jadi orang kan beli ketika bisa memahami value dari produk kita. Ini cost di sini maksudnya salah satunya adalah harga ya. Jadi kalau misalnya orang setiap kali mau beli produk kemudian ada masalah dengan harga, harganya mahal, harganya mahal, harganya mahal, 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 mahal ya. Yang sering kan itu ya, yang sering jadi halangan, jadi hambatan. Sebenarnya ketika ada orang menganggap bahwa produk kita itu mahal, artinya dia masih belum memahami apa value dari produk kita. Sesederhana itu sebenarnya. Karena pada saat seseorang itu memahami apa value dari produk kita, bahwa apa yang akan dia dapatkan itu jauh lebih besar daripada apa yang harus mereka keluarkan, ya mereka akan beli. Jadi sederhananya value itu adalah apa yang akan mereka dapatkan. Sementara biaya adalah apa yang harus mereka keluarkan. Salah satunya harga ya, elemen dari biaya itu. Nah, copywriting yang kita buat itu sudah bisa menggambarkan value dari produk kita atau belum? Ketika misalnya copywriting yang kita buat itu gagal mengkomunikasikan value dari produk kita, maka dia tidak akan bisa mengajak audiens untuk melangkah ke langkah berikutnya, yaitu melakukan tindakan tertentu. Lawang mengenalkan atau menggambarkan nilai dari produknya saja masih belum berhasil. Bagaimana mungkin kemudian audiens mau melakukan tindakan yang kita harapkan, membeli misalnya? Nggak akan bisa. Makanya ketika kita mau menulis copywriting, kita perlu tahu terlebih dahulu apa value dari produk kita. Produk kita itu punya keunikan apa sih? Produk kita itu bisa menyelesaikan masalah apa sih? Produk kita itu membantu customer itu untuk mencapai impian apa sih? Produk kita itu bisa untuk menyelesaikan kekhawatiran apa saja sih? Dan sebagainya. Kita perlu tahu itu dulu sebelum nanti kemudian kita masuk ke copywriting. Nah, ketika kita paham definisinya, kita pun jadi tahu filosofinya. Copywriting itu bukan untuk memanipulasi orang, copywriting itu bukan untuk menipu orang dalam tanda kutip ya. Copywriting itu bukan untuk memaksa orang membeli. Bukan itu. Copywriting adalah tentang mengkomunikasikan nilai, mengkomunikasikan value dari produk atau layanan yang kita punya. Filosofinya itu. Dan ini perlu kita pegang. Artinya memang akan sulit kalau misalnya kita mempromosikan, membuat copywriting dari produk yang memang tidak ada nilainya, tidak ada value-nya. Copywriting yang kita buat ketika produk yang kita pasarkan, promosikan, memang tidak ada value-nya, tidak ada nilainya, akan jadi copywriting yang manipulatif. Orang mungkin beli, tapi setelah itu kapok, nggak mau beli lagi. Clear ya? Nah, sekarang kita balik ke 3 pondasi tadi. Ya, kita awali dari mindset-nya. Ada 4 mindset seorang copywriter. Jadi kalau kita bicara tentang copywriting, mindsetnya copywriter itu apa sih? Ada 4 yang perlu kita adopsi, yang perlu kita pahami. Copywriter itu perlu punya pola pikir seperti ini. Yang pertama adalah dia perlu memposisikan diri sebagai seorang problem solver. Ini yang pertama.
Kenapa demikian? Karena memang sejatinya kita jualan itu adalah untuk bantu orang lain menyelesaikan masalah yang mereka punya. Maka pada saat kita menuliskan copywriting, kita perlu berfokus pada audiens. Istilahnya audience centric. Audiens itu punya masalah apa? Audiens itu punya harapan apa? Audiens itu punya kekhawatiran apa? Audiens itu punya impian apa? Kemudian kita komunikasikan nilai dari produk yang kita punya. Bagaimana produk kita itu bisa membantu audiens, membantu mereka untuk nyelesain masalahnya. Bagaimana produk kita itu bisa membantu mereka nyelesain kekhawatirannya. Bagaimana produk kita itu bisa membantu mereka untuk menggapai harapannya, mewujudkan keinginannya, mewujudkan impiannya. Ini pola pikirnya copywriter. Karena sejatinya copywriter adalah seorang problem solver. Dia penyelesai masalah. Maka kan seneng ketika ketika seorang seorang copywriter itu ketemu dengan masalah dari audiensnya, dia akan senang. Karena dari masalah tersebutlah dia jadi punya bahan untuk apa? Untuk nulis copywritingnya. Ini mindset yang pertama ya. Mindset yang kedua adalah learn from the feedback. Belajar dari umpan balik. Kenapa penting? Karena tidak ada copywriting yang sempurna. Kita perlu paham itu. Nggak ada copywriter sehebat apapun, sekali nulis copywriting, itu hasilnya langsung bagus. Itu nggak ada. Pasti ada miss-nya, pasti ada gagalnya, pasti ada nggak pasnya. Dan kegagalan copywriter itu adalah sebuah masukan, sebuah umpan balik untuk mencapai keberhasilan berikutnya. Dan perlu dipelajari. Ini kenapa ya respon dari audiens tidak sesuai dengan yang diharapkan? Cek, apakah masalahnya di headline-nya? Atau masalahnya di benefitnya, kita tidak bisa menggambarkan benefit dengan lebih terang benderang misalnya? Atau di CTA-nya yang kurang kuat, atau di mananya? Nah, seorang copywriter, dia perlu learn from the feedback. Dia perlu belajar dari feedback yang didapatkan. Makanya sangat wajar ketika misalnya copywriter itu melakukan A/B testing. A/B testing itu tes A atau B gitu ya. Kita bikin copywriting dua, dibedain headline-nya, kemudian lihat mana yang lebih efektif. Atau headline-nya sama, benefit-nya dibedain, lihat mana yang lebih efektif. Atau benefit sama, kemudian headline sama, tapi CTA-nya beda, lihat mana yang lebih efektif. Dari situ tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback. Sebenarnya mana sih yang paling efektif ketika memasarkan sebuah produk tertentu. Dan kita sebagai copywriter itu perlu senang dengan feedback. Ketika misalnya mungkin bahasa gampang itu ngulik sebenarnya ya, ngulik. Kita itu perlu ngulik gitu loh. Jangan puas dengan hasil kita bikin copywriting pertama. Coba dilempar ke audiens, lihat hasilnya dalam skala kecil dulu ya. Jangan langsung di scale up. Skala kecil dulu, lihat responnya. Kurang bagus, perbaiki sampai tingkat konversi yang diharapkan itu tercapai. Ini mindset yang kedua. Tanpa mindset yang kedua ini akan sulit seorang copywriter itu menghasilkan copy yang bagus. Akan sulit. Makanya perlu punya mindset mau belajar dari feedback, mau belajar dari kesalahan, mau belajar dari kegagalan. Masuk akal ya? Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah continuous improvement. Ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan mindset yang sebelumnya, yaitu belajar dari umpan balik. Continuous improvement dalam konteks ini adalah kita terapkan pada diri kita sendiri. Bahwa kita pada saat belajar copywriting juga jangan cepat puas gitu loh. Kita perlu terus belajar, perlu diasah skillnya, perlu ningkatin diri. Karena bisa jadi kita belum sampai ke potensi kita dalam menulis copywriting yang sebenarnya gitu. Jadi kita sebenarnya masih bisa lebih jago lagi. Konversinya sebenarnya masih bisa lebih tinggi lagi kalau kita mau belajar lebih banyak. Copywriter perlu punya pola pikir seperti itu.
Pola pikir continuous improvement, peningkatan yang berkelanjutan. Terus belajar, terus memperbaharui pengetahuan, terus meningkatkan keahlian. Ini perlu dimiliki oleh seorang copywriter. Sehingga ilmu copywritingnya itu nggak stuck di situ-situ aja gitu loh. Ilmu copywritingnya itu makin hari itu makin tajam. Makin bulan, dari satu bulan ke bulan yang lain itu makin efektif. Dari tahun ke tahun, hasilnya makin bagus. Itu tidak bisa dilakukan kecuali kita punya kebiasaan untuk improvement. Improvementnya bukan sekali dua kali, tetapi improvementnya adalah improvement yang continue, yang terus-menerus. Dan mindset yang terakhir adalah mindset keep practicing, tetap praktek. Artinya nggak cuma belajar teori, nggak cuma belajar konsep. Kita itu kalau mau najemin skill copywriting, satu-satunya cara adalah dengan cara praktek. Dengan cara nulis, dengan cara ya bikin copywriting. Satu-satunya cara untuk belajar nyetir itu ya nyetir. Satu-satunya cara untuk menguasai bela diri ya latihan membela diri gitu kan. Satu-satunya cara untuk menguasai copywriting adalah ya membuat copywritingnya itu. Perlu terus-menerus gitu latihan. Nah, ini adalah 4 mindset, 4 pola pikir yang perlu dimiliki oleh seorang copywriter. Yang kalau salah satunya itu tidak ada, maka biasanya skill copywritingnya itu akan stuck di situ-situ aja. Dia nggak akan bisa bikin copywriting yang lebih efektif, dia nggak akan bisa bikin copywriting yang lebih kreatif. Ya, keahliannya stuck di situ. Mudah-mudahan bisa difahami ya sampai sini ya. Ini mindset. Jadi pondasi yang pertama. Sekarang kita geser ke pondasi yang kedua. Setelah kita bicara tentang mindset, maka kita perlu perlu juga untuk ngebangun yang namanya skill set. Skill set itu apa? Skill set itu adalah pengetahuan, jadi satu set pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kita untuk bisa menulis copywriting dengan baik. Apa saja? Sebenarnya sangat banyak, cuma ini saya pilah-pilah yang paling krusial ya. Jadi nggak banyak-banyak, saya hanya pilihkan beberapa skill pendukung yang cukup krusial. Ada 4. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah keterampilan untuk note taking. Note taking itu mencatat, riset, dan ideasi. Ini saya satukan ya. Emang penting ya? Note taking. Oh, penting banget. Note taking itu, keterampilan mencatat, itu adalah dipakai untuk mencatat ide-ide dan inspirasi yang kita tangkap sehari-hari. Ketika misalnya kita lagi scrolling, tiba-tiba nemu ada reels yang bagus, relate dengan produk kita misalnya, atau bisa kita jadikan bahan untuk bikin copywriting, maka kita perlu catat. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kita punya ide, inspirasi, terus kelupaan. Udah lewat nih di kepala ya. Habis itu apa? Ah, nanti deh. Udah scrolling, 30 menit kemudian, aduh tadi apa idenya ya? Akhirnya hilang gitu loh. Jadi kita perlu punya kebiasaan note taking, kebiasaan mencatat. Nah, pendukungnya adalah riset sama ideasi. Riset itu adalah misalnya kita bisa riset kompetitor. Jadi kadang-kadang bikin copywriting itu tidak harus mulai dari nol. Kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor. Oh, kompetitor pakai angle ini. Kayaknya bisa juga nih kita kembangin. Bukan mengcopy ya. Kita hanya menjadikan copywriting dari kompetitor itu sebagai sumber inspirasi. Walaupun kalau dalam urusan copywriting, copy mengcopy, contek mencontek itu hal yang sudah mafhum ya, hal yang menyakitkan itu. Kadang-kadang kita udah nemu copywriting yang winning, ditiru sampai kompetitor. Ya itu nggak apa-apa lah ya. Kalau kata teman saya itu copywriting bisa ditiru, rezeki mah enggak gitu kan. Kita perlu punya keyakinan, akidah sampai level itu. Rezeki mah nggak akan ketukar.
Jadi kita perlu punya skill dan kebiasaan note taking, kemudian skill untuk riset, skill untuk ideasi. Ideasi itu adalah untuk ngumpulin ide. Dan bersyukurnya kita sekarang sudah banyak alat bantu yang bisa kita pakai. Walaupun nanti ini bocoran sedikit ya, jerempet-jerempet alat bantu. Misalnya apa? Kita bisa dibantu dengan ChatGPT misalnya. Benar nggak? Atau pakai punya Bard, punya Google, sorry, namanya Bard, Bardnya Google. Ini adalah alat bantu yang bisa bantu kita untuk riset, bantu kita untuk ideasi. Sehingga kalau kita misalnya mentok-mentok banget, ya kita bisa minta bantuan. Mang GPT, tolong bikinin copywriting untuk ini, angle-nya begini, begini, begini misalnya. Itu sudah sangat enak. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu formulanya ya. Pakai formula misalnya AIDA, pakai formula PAS misalnya, pakai formula PPPP misalnya. Nanti langsung dibuatin sama ChatGPT. Hanya sebagai pendobrak inspirasi kita. Karena tetap perlu ada sentuhan manusia nanti ketika kita menulis copywriting. Jangan hanya mengandalkan apa kata ChatGPT. Jadi skill pendukungnya adalah note taking, mencatat, riset, ideasi, nanti alat bantunya yang bisa kita gunakan salah satunya adalah ChatGPT. Skill set yang kedua apa? Skill set yang kedua adalah struktur copywriting-nya. Karena copywriting itu punya struktur. Misalnya yang paling basic itu struktur ala Russell Brunson. Jadi kalau Russell Brunson itu dia bikin struktur copywriting itu hanya 3. Ada hook, kemudian story, terus offer. Ya kita perlu ngerti gimana sih cara bikin hook yang bagus. Hook itu headline lah ya. Gimana caranya bikin story yang bagus, gimana caranya bikin offer yang menarik dan sebagainya. Nah, kita perlu menguasai itu tuh. Ini namanya skill set struktur copywriting. Nah, selain itu kita juga perlu punya keterampilan untuk menulis dan menyunting. Bukan menyunting perempuan ya. Menyunting itu mengedit maksudnya ya. Bahasa Indonesianya menyunting ya. Menyunting itu mengedit, keterampilan untuk writing dan editing. Karena setiap tulisan yang bagus itu adalah tulisan hasil editing. Tulisan pertama, draft pertama sudah pasti jelek, sudah pasti nggak bagus. Editing itu membantu supaya tulisan kita jadi lebih bagus. Nah, sekali lagi kita bersyukur sudah ada ChatGPT. Jadi draft kita yang jelek itu bisa dikopas ke ChatGPT atau ke Bard, kemudian minta ChatGPT atau Bard untuk misalnya merapikan, mengubah nadanya supaya lebih kasual dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan mudah, ya. Meski demikian, kitanya sendiri perlu punya skill dasar dulu. Skill dasar nulis itu gimana? Skill untuk ngedit tulisan itu bagaimana dan sebagainya. Sangat mendukung kita ketika kita menguasai skill ini. Dan yang terakhir, yang keempat, kita perlu punya pemahaman terhadap psikologi motivasi. Nggak perlu menguasai psikologi secara komprehensif keseluruhan ya. Butuh kuliah 4-5 tahun kan. Yang kita perlu pelajari adalah psikologi motivasi. Kenapa sih orang bergerak? Kenapa sih orang melakukan sesuatu? Kenapa sih orang mau membeli? Kita perlu paham psikologinya manusia di balik motivasinya. Kenapa motivasi? Karena yang menggerakkan tindakan manusia, yang menggerakkan perilaku manusia itu adalah motivasinya. Makanya kita perlu tahu psikologi motivasi itu gimana. Nah, saya izin untuk bahas lebih dalam poin 4 ini boleh ya? Psikologi motivasi ya. Ya, anggap kuliah singkat lah. Kuliah singkat, sangat singkat tapi ya. Supaya maksudnya teman-teman dapat gambaran loh. Psikologi motivasi itu maksudnya gimana sih? Jadi ini 5 hal. Jadi teori motivasi, kalau kita baca di psikologi, teori motivasi itu ada belasan, bahkan puluhan lah, 20 sekian teori. Terlalu banyak kan? Tapi kalau dikelompok-kelompokkan,
Ini yang mengelompokkan bukan saya, yang mengelompokkan dosen psikologi UGM Pak Bagus Riono. Jadi kalau dikelompokkan sebenarnya itu hanya 5 kelompok. 5 kelompok yang membuat orang termotivasi. Dan termotivasi ini kita bisa bicara bukan hanya termotivasi untuk membeli sesuatu, tetapi termotivasi untuk melakukan hal-hal apapun. Apa saja yang membuat orang termotivasi? Yang pertama adalah karena adanya dorongan. Jadi dorongan itu datangnya biasanya dari dalam, ya. Ini yang pertama. Sesuatu yang mendorong kita dari dalam. Bisa misalnya dia punya kebutuhan tertentu misalnya. Ya ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka orang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh misalnya apa? Orang butuh tempat tinggal misalnya. Maka dia akan mencari supaya bisa memenuhi tempat tinggalnya. Orang butuh untuk mendapatkan penghasilan misalnya. Maka dia akan mencari caranya untuk mendapatkan penghasilan. Jadi orang termotivasi yang pertama itu adalah karena ada dorongan dari dalam. Bentuknya bisa karena adanya kebutuhan di dalam diri yang belum terpenuhi, atau bisa karena adanya insting, misalnya apa, lapar, itu insting ya. Lapar, haus, itu insting. Bisa juga karena ada minat tertentu, ya dia memang punya interest terhadap satu bidang, satu hal tertentu, atau yang jarang orang sadari adalah terdorong karena balas dendam. Ada ya, orang terdorong melakukan sesuatu karena balas dendam. Dorongannya karena balas dendam. Ini yang pertama. Hubungannya sama copywriting apa? Pada saat kita menulis copywriting, pasti kan ada unsur ini, unsur yang mendorong seseorang dari dalam dirinya. Bisa kita ambil dari kebutuhan yang tidak terpenuhi misalnya. Bisa kita ambil dari insting, haus, lapar, misalnya ya. Bisa kita ambil dari minat seseorang. Atau bisa kita ambil dari angle balas dendam. Itu bisa. Ya, nggak perlu semuanya ya. Cukup salah satu. Yang kedua, orang termotivasi karena ada tarikan. Jadi kalau dorongan itu dari dalam, tarikan itu sesuatu dari luar yang menarik dia. Misalnya apa? Kalau melakukan sesuatu akan dapat imbalan tertentu. Kalau melakukan sesuatu maka akan dapat dukungan atau penerimaan dari orang-orang tertentu. Kalau melakukan sesuatu maka akan dianggap punya prestasi, punya pencapaian. Kalau melakukan sesuatu maka akan dapat pujian. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa membuat orang kemudian jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu. Saya agak percepat ya. Waktunya sudah bergeser. Ternyata 24:9. Yang ketiga, mengapa orang termotivasi adalah karena adanya tantangan. Tantangan itu apa? Tantangan itu bisa berupa tuntutan dari orang lain, atau tekanan dari tanggung jawab, tekanan dari orang lain juga bisa, tuntutan peran, tuntutan tanggung jawab juga bisa, target yang perlu dipenuhi juga bisa, atau karena ada kompetisi dengan pihak lain. Pada saat orang tertantang, orang akan termotivasi untuk menjawab tantangan tersebut. Meskipun nanti setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang yang memang termotivasi oleh tantangan, tetapi ada orang yang justru tidak termotivasi oleh tantangan. Nah, kita lihat produk kita itu nyasar orang yang termotivasi oleh tantangan atau enggak. Nanti kita sesuaikan. Yang keempat adalah orang itu termotivasi karena dia diberikan kebebasan memilih. Jadi ini sebenarnya agak bertentangan dengan nomor 3. Kalau nomor 3 itu orang termotivasi karena tekanan dari pihak lain, tantangan dari pihak lain, persaingan dari pihak lain. Sementara nomor 4 adalah orang termotivasi karena dia diberikan kebebasan untuk memilih, karena dia diberikan otonomi. Nah, nanti kita lihat produk kita itu mengunggulkan kebebasan memilih, kemerdekaan, atau lebih cocok untuk orang-orang yang senang dengan tantangan. Nggak bisa dicampur gitu loh. Dan yang terakhir, orang melakukan sesuatu itu karena ada makna di balik tindakannya. Ketika melakukan hal tersebut,
ada feeling good, merasa enak, merasa baik gitu ya. Dia merasa tindakan yang dia lakukan itu memang bernilai, tindakan yang dia lakukan itu berkontribusi pada hal yang lebih baik, atau dia memang ada perasaan mampu untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, kita perlu lihat dan memasukkan unsur-unsur motivasi ini di dalam copywriting kita. Misal ya, kita mau memasukkan unsur kebutuhan. Misal ya, kita mau memasukkan unsur kebutuhan. Maka kita perlu tahu kebutuhan mana yang bisa kita tembak, yang bisa kita selesaikan dengan produk yang kita punya. Saya sendiri senangnya itu memainkan Six Human Needs dari Anthony Robbins. Jadi Anthony Robbins itu dia punya model yang simple banget, sederhana banget, namanya Six Human Need. Cuma memang sayangnya ya, sayangnya itu saya belum nemu nih yang memformulasikan Six Human Need ini untuk kepentingan copywriting. Sayangnya begitu. Padahal selama ini saya pakai itu dan itu efektif sekali. Kita memanfaatkan six human needs. Misalnya apa? Ada orang yang butuh kepastian. Bagaimana produk kita itu bisa menciptakan kepastian tertentu pada seseorang dan sebagainya ya. Panjang nih. Bisa setengah hari ngebahas six human needs. Jadi saya kasih clue-cluenya aja. Salah satunya itu ya. Nah, nanti kita bisa mainkan lagi yang lain-lainnya. Intinya adalah kalau kita lihat di sini kita perlu ngerti psikologi motivasi. Orang itu termotivasi itu karena apa sih? Kita perlu ngerti ini dulu. Karena kalau kita ngerti cara orang termotivasi, bagaimana manusia termotivasi, nanti kita bisa memasukkan unsur-unsur motivasi itu di dalam copywriting kita. Entah copywritingnya berbentuk sosial media, ataupun artikel di dalam blog, ataupun bahkan di landing page atau di sales page. Nah, kalau kita sudah ngerti psikologi orang termotivasi, nanti kita jadi paham kenapa orang membeli sesuatu. Ini tadi saya sudah bahas agak panjang di awal ya. Jadi orang itu akan membeli pada saat nilai dari produk yang ditawarkan itu lebih besar dari biaya yang harus dia keluarkan. Apa yang dia dapatkan itu lebih besar daripada harga yang harus dia keluarkan. Nilai itu bergantung apa? Nilai itu bergantung ini. Kalau saya melakukan sesuatu bisa memenuhi kebutuhan saya enggak? Melakukan sesuatu maksudnya membeli ya. Kalau saya beli produk itu bisa memenuhi kebutuhan saya enggak? Kalau saya beli produk itu bisa memenuhi insting saya enggak? Kalau saya beli produk itu bisa memenuhi minat saya enggak? Kalau saya beli produk itu, saya dapat apa? Imbalannya apa? Pujian apa yang saya dapatkan? Pencapaian apa yang akan saya dapatkan? Saya beli produk itu karena pengen ngalahin siapa? Untuk memenuhi tuntutan siapa? Dan sebagainya. Nah, kita bisa mainkan ini gitu. Jadi, nilai dari produk, salah satunya adalah kita bisa mainkan dari unsur-unsur yang memotivasi orang ini. Pada saat kita bisa menggambarkan produk kita itu menunjukkan bahwa produk kita itu bisa memenuhi kebutuhan, bahwa produk kita itu bisa membantu seseorang untuk mendapatkan pencapaian, mendapatkan pujian, membantu seseorang untuk merasa bernilai, maka orang akan melihat produk kita itu punya nilai. Jadi kata kuncinya di sini, nilai. Ya, ini psikologi pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah toolset, alat bantu. Jadi kalau pola pikirnya sudah punya, skillnya sudah ada, supaya lebih efisien, maka kita perlu punya alat bantu. Kita perlu punya toolset supaya bikin copywriting-nya lebih efisien, lebih cepat, lebih ringkas, nggak pakai lama. Apa saja yang bisa digunakan alat bantunya? Tadi saya sudah sebut ya, salah satunya adalah ChatGPT ya. Ini saya tambahkan nih di sini nih, ya. AI, ChatGPT, Bard, Copy.ai. Teman-teman kita juga banyak yang bikin ya versi bahasa Indonesia dan sebagainya.
kita bisa gunakan ini. Formula, misalnya AIDA, 4P, PAS, BAB, dan sebagainya, itu juga alat bantu juga, memudahkan kita. Terus rumus-rumus headline, ya, itu juga alat bantu yang bisa memudahkan kita untuk menulis copywriting dengan lebih cepat. Terus template ya, template benefit misalnya kita kaitkan dengan tadi misalnya dengan six human needs, kan ada template-nya misalnya gitu ya. Itu juga bisa memudahkan kita untuk lebih cepat pada saat menulis copywriting. Kemudian kalau di NLP, di Neuro Linguistic Programming ada namanya pola-pola bahasa hipnotik. Itu bisa digunakan juga template-templatenya, pola-polanya untuk membantu kita nulis copywriting dengan lebih cepat. Dan kalau saya sendiri itu merancang yang namanya copywriting canvas. Ini alat bantu yang saya rancang tujuannya adalah untuk memudahkan kita membuat copywriting. Konteksnya adalah copywriting untuk landing page, copywriting untuk sales page ya, untuk jualan di website. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita nggak akan bahas ya, bisa 2 hari dibahas ya detailinnya. Cuma kurang lebih seperti ini isinya. Jadi landing page itu isinya kan kurang lebih seperti ini. Ada headline, benefit, proof, offernya, FAQ-nya, dan sebagainya. Jadi ini beberapa alat bantu yang kita bisa gunakan. Tujuannya adalah untuk mempercepat kita untuk menuntaskan atau menyelesaikan copywriting kita. Tentu saja alat bantu itu nggak akan optimal kalau kita nggak punya skillnya. Ya, alat hanya alat, nggak akan bisa bantu. Ya, alat hanya alat, dia tidak akan membantu kalau kita nggak punya skillnya. Kalau kita cuma punya satu alat, ya kita pakainya itu terus akhirnya juga. Jadi ada pepatah dari sono gitu ya. Jadi orang-orang barat itu menyebutkan bahwa kalau yang kita punya itu hanya palu, maka yang kita lihat semuanya seakan-akan seperti paku. Bawahnya pengen malu aja gitu. Makanya kita perlu punya alat bantu yang beragam, dan yang paling penting adalah kita perlu punya skillnya. Skill untuk makainya gimana? Misal yang simple aja ya, formula deh. Formula PAS deh misalnya ya, problem, agitate, solve misalnya. Banyak yang bingung juga, udah tahu formulanya ya. Ada nyatakan problemnya, kemudian diagitasi, agitasi itu diperbesar, diamplifikasi, kemudian di solve. Padahal formula PAS ini itu bisa digunakan satu untuk bikin kalimat. Ya, kalimat, jadi 3 kalimat, kalimat problem, kalimat agitate, kalimat solve. Tetapi tidak hanya itu, kita juga bisa gunakan PAS itu untuk bikin flyer. Kita bisa bikin PAS untuk script video. Jadi video 5 detik pertama misalnya problem, 5 detik kedua agitate, 5 detik terakhir solve misalnya. Kita bisa gunakan formula PAS ini juga untuk menulis artikel. 3 paragraf, 4 paragraf misalnya. Paragraf pertama problem, paragraf kedua agitate, paragraf ketiga solve. Jadi kadang-kadang kita tahu alat bantunya, tapi karena nggak punya skillnya, akhirnya nggak kepake. Makanya jangan cuma ngejar-ngejar tools, jangan cuma ngejar-ngejar alat bantu. Kita juga perlu ngejar skillnya. Dan yang paling penting kita perlu punya pondasi mindsetnya, cara berpikirnya. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman ingin belajar copywriting Canvas lebih lanjut, em, mungkin nanti teman-teman akan diinfokan oleh beberapa rekan terkait kelas terdekat saya, atau bisa juga baca ebook saya di Google Play Store. Nanti silakan berkunjung saja. Saya cukupkan sampai di sini ya. Saya kembalikan ke Mas Priyo. Baik, Gon. Terima kasih banyak nih, Gon. Masya Allah, materinya luar biasa nih. Kayaknya ini bukan bahasa fundamental nih, Gon. Tapi materi copywriting sepertinya, Gon. Ya, Gon, ini ada saya mewakili orang yang memang baru belajar tentang copywriting. Yang penting kan belajar fundamental tentang copywriting. Yang penting kan mindset, yang harus dimanajer mindset, terus skill set dan set, dan semuanya itu saling integrasi keterkaitan. Dan kalau untuk kita nih kan berbisnis awal nih gitu. Nah, untuk memulai membuat copywriting yang bisa menarik dari customer itu seperti apa gitu. Tanpa memang kalau kita belajar struktur seperti
copywriting itu seperti apa, Coach? Ada bahasa-bahasa khusus yang memang dia bisa jadi jiwa yang bisa menarik nih customer kita untuk melirik. Contoh melirik website kita atau melirik kita baca sebentar aja udah wah ini kayaknya asik nih, kita ikut atau join nih kita sedikit. Mas Priyo, saya berusaha menangkap senangkepnya aja ya, karena suaranya memang agak putus-putus nih Mas Priyo ini. Siap siap Coach. Ya, jadi saya nangkepnya itu adalah supaya copywritingnya menarik, elemen yang perlu diperhatikan itu apa saja gitu ya. Benar Ya, nggak sih? benar-benar. Mudah-mudahan benar ya. Senangkepnya saya begitu. Ya, kalau yang paling simple itu kita bisa pakai strukturnya Russell Brunson yang tadi saya sebutkan. Misalnya hook, story, sama over. Itu yang paling simple. Artinya kalau misalnya saya mau bikin video promosi nih pakai Reels, maka 3 detik pertama itu perlu kalimat yang ngehook. Ngehook itu artinya bikin kita nyantol. Bikin kita itu berhenti scrolling kemudian jadi nonton si video tersebut. Contoh misalnya gimana? Misalnya saya jualan apa ya? Jualan sepatu pantofel deh misalnya ya. Jualan sepatu pantofel. Problem apa yang sering dialami oleh para pengguna sepatu pantofel? Yang paling sering itu lecet di bagian belakang nih, ya. Jadi tumitnya lecet gitu kan. Maka kita bisa tuh. Jadi di video ada gambar sepatu, kemudian kasih apa namanya? Kasih tulisan di depannya. Tulisan yang ngasih hook gitu ya. Pengen keren pakai pantofel tapi malah tumit jadi lecet misalnya kayak gitu. Misalnya begitu ya. Ya nanti kita bisa otak-atik lebih lanjut lah supaya hooknya lebih kuat. Tapi kurang lebih adalah kita perlu sampaikan problem yang sering dialami oleh para pengguna sepatu pantofel itu apa. Nah, dari situ baru masuk story. Misalnya story-nya apa? Story-nya kita bisa pakai teknik misalnya false hope misalnya ya. False hope itu adalah harapan palsu. Harapan palsu. Contohnya misalnya tekniknya begini. Oh, katanya sepatunya nyaman, aman, nggak bikin kaki lecet. Begitu saya beli, tetap aja lecet. Memang penjual sepatu pantofel nggak ada yang benar, misalnya gitu ya. Itu namanya false hope gitu. Kita kasih harapan palsu. Nah, setelah itu story-nya udah, tentu nanti bisa ditambahin 1 2 kalimat lagi. Setelah itu baru ke overnya. Overnya apa? Untung sekarang sudah ada sepatu pantofel merek apa misalnya, merek ABC misalnya deh, merek ABC. Pas aku pakai, beneran loh, beneran nggak lecet. Aku kira ini kayak sepatu merek pantofel merek lain. Ternyata, alhamdulillah setelah dicoba nggak lecet. Simpelnya sederhananya begitu. Artinya hooknya perlu bagus, story-nya perlu ngena, kemudian offernya perlu menarik sehingga orang mau take action. Yang simple ya, versi simple gitu kurang lebihnya, Mas Priyo. Baik, terima kasih Coach. Jadi untuk rekan-rekan juga yang mau ingin bertanya langsung silakan. Yang udah ada yang kayaknya yang bertanya langsung. Oke, kita akan tampilkan Ibu Reski ya, Reski di Ramadan. Ibu Bapak Reski ya. Oke, silakan Pak Bu Reski. Ya, Bu Reski dulu. Bu Reski apa Pak Reski? Silakan untuk ditampilkan Pak Bu. Kita tunggu. Baik, sebelumnya mohon maaf nih belum bisa on kamera nih, Mas. Oke, lanjut, lanjut, lanjut Pak Reski. Oke, maaf ya sebelumnya. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ya Coach karena baru pulang kerja juga ini dan disuruh bos saya buat join di sini. Nah, izin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Reski Dwi Ramadan. Saya berasal dari daerah kota Depok, Sawangan. Dan saya bekerja di salah satu perusahaan startup di daerah Jakarta Timur di bidang marketing communication. Dan salah satu tugas saya yaitu membuat copywriting ini nih Mas. Jadi sangat bermanfaat lah bagi saya ilmu yang telah disampaikan oleh Coach ini. Nah, hal yang ingin saya tanyakan simpel aja sih Mas.
saat ini kan kita larinya ke media sosial ya, ke dunia digital. Pastinya orang banyak yang melihat kayak contoh platformnya Instagram. Nah, mereka hanya melihat dari sisi grafis ataupun reels, video singkat. Jarang sekali banyak orang yang melihat caption ataupun melihat headline caption yang kita pernah buat ataupun yang kita buat. Nah, gimana sih supaya seseorang penikmat ataupun pengguna sosial media ini bisa melihat caption kita, bukan hanya terkait gambar dan juga video singkat. Kadang kan uh, marketing communication hanya membuat caption nih. Nah, untuk grafis atau video singkatnya yaitu dari si sosial media spesialis. Nah, terkadang tidak make sense nih. Jadi grafis yang mereka buat kurang menarik hingga akhirnya orang yang menikmatin Instagram atau sosial media ketika melihat postingan nggak menarik, langsung swipe tanpa melihat captionnya terlebih dahulu. Jadi takutnya ketika kita sudah berusaha menciptakan copywriting yang baik dan bagus sesuai apa indikator yang saat ini dibahas, hal itu akan percuma saja gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, Anjing. langsung dibahas atau gimana? Ya, jadi ketika kita bikin videonya juga kita masukkan ilmu copywritingnya di situ. Artinya jangan hanya di captionnya ya. Mungkin Mas Reski bisa main-main ke ini, ke Instagram saya. Saya lagi eksperimen tuh selama mungkin 2 minggu ke belakang ya. Saya bikin video-video Reels yang isinya cuma tulisan. Tulisan yang halaman depan itu cuma hook, kemudian slide keduanya itu story-nya, terus slide ketiganya itu adalah CTA-nya, call to action-nya. Saya sambil share aja biar kelihatan mungkin ya. Boleh ya? Jadi, nah nih. Ups. Kelihatan ya? Eh, mana nih? Kok bergoyang-goyang begini? Bentar saya perbaiki dulu sedikit. Nah, contoh misalnya ya, kurang lebih 2 minggu terakhir lah. Saya eksperimen aja sih. Contoh misalnya, eh, kunci menguasai keahlian apapun. Orang kan eh, bagi yang tertarik dengan dunia pengembangan diri, terkait dengan penguasaan skill baru, dia akan ngeklik dong. Ketika diklik, isinya ya cuma beberapa poin sederhana. Kemudian bagian terakhir video tersebut tulisannya adalah baca caption, cek caption gitu ya. Terus ini aturan 20 detik atasi penundaan. Itu juga isinya nanti baca caption gitu kan. Kenapa baju Steve Jobs dan Zuckerberg itu saja nanti ujungnya adalah baca caption karena nggak terjawab hanya lewat video gitu. Berapa durasi tidur siang yang bikin produktif, ujungnya bikin apa baca caption juga. Ini juga sama. Mager, nyandu scrolling, bosanan, susah fokus, CTA-nya baca caption dan sebagainya. Artinya ilmu copywriting-nya betul sudah dipakai di captionnya sudah oke. Pihak Markom bikin itu. Namun kita juga perlu masukkan di dalam video reels kita. Dan CTA di video reelsnya adalah perintah supaya orang itu baca captionnya. Kurang lebih begitu Mas Reski. Sederhananya ya. Ada feedback, Mas? Tuh, kapan ya? Mas Rizky. Oke, coba menjawab Mas Rizky ya. Jadi yang penting itu eksperimen ya, Bos. Riset terus gitu kan. Kalau kurang apa yang perlu diperbaiki, apa perlu ditambahkan. Dan yang terpenting tuh tadi, Bos, saya ingat banget tuh praktek tuh. Oke, nah sekarang ada dari Pak Brion nih, Bos. Kita akan Pak Brion. Oke, kita akan undang Pak Brion untuk bertanya langsung dengan Bos Haji. Itu ditampilkan Pak Brion.
Oke. Nah, sambil sudah. Oh, untuk Pak Bion, boleh Pak Bion. Nah, Bion, Pak Bion yang lain kan, Pak Bion, boleh teman-teman operator untuk ditampilkan Pak Bion, Brion, Kasudarman. Baru dianu oleh host ini, dibuka oleh host. Selamat malam. Perkenalkan saya Brion Kasudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang menjadi persoalan saya saat ini adalah bagaimana saya membuat copywriting, karena produk ini adalah produk musiman, kira-kira 6 bulan ke depan, yaitu banyaknya caleg yang datang ke saya, baik caleg kota, provinsi, DPRI, dan DPD. Nah, ini bagaimana saya bisa menggunakan copywriting dalam rangka menjalankan kampanye digital. Itu aja, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Brion, silakan Pak Haji. Ya, senangkapnya juga saya ya. Jadi tadi yang saya tangkap adalah bagaimana menggunakan copywriting untuk membantu kampanye ini ya, apa namanya, caleg ya. Betul nggak sih? Saya agak-agak suaranya agak-agak putus-putus juga nih Pak Brion ini. Oke. Nah, secara prinsip sama sebenarnya kan. Yang kita mau promosikan itu apanya gitu. Apakah orangnya? Kalau orangnya berarti kita perlu bantu personal brandingnya. Kalau yang mau kita pasarkan, promosikan misalnya agendanya, janji-janjinya, ya kita bisa bisa buat copywriting dari situ. Ada satu case menarik di Filipina ya. Filipina itu berhasil menaikkan presiden dari anak presiden sebelumnya. Padahal presiden sebelumnya itu punya kasus nih. Punya kasusnya adalah kasus korupsi yang cukup besar. Kenapa bisa kemudian anaknya berhasil jadi presiden? Karena mereka memainkan sosial media dan copywriting yang bagus. Jadi yang dimainkan itu lucu-lucuan gitulah. Nyasarnya adalah generasi muda, hanya posting seputar lucu-lucuan sehingga dipersepsi bahwa si calon presiden ini adalah calon presiden yang ramah, calon presiden yang lucu, calon presiden yang membela anak-anak muda. Dimainkannya pakai apa? Dimainkannya pakai copywriting, kemudian di sosial media dimainkan dan sebagainya. Nah, saran saya adalah ke Pak Brion, coba perhatikan saja beberapa beberapa caleg itu punya sosial media yang cukup bagus untuk mempromosikan dirinya. Coba diamati, di riset, kemudian diambil yang kira-kira bisa diterapkan dalam konteks caleg yang kemudian masuk lewat Pak Brion itu yang mana saja. Bisa seperti itu sih. Tapi esensinya selalu sama kok. Perlu ada hook-nya, ada story-nya, kemudian ada CTA-nya. Nah, saya sendiri kurang terlalu paham ya kalau dunia politik seperti apa. Maksudnya kalau untuk promosi politik seperti apa. Namun, kalau kita lihat, pemilih itu akan melihat seseorang itu dari kemampuan dia berbicara dan penampilannya. Artinya kalau misalnya caleg yang kita sokong itu punya kemampuan bicara yang bagus, maka kita bisa buat video-video pendek-pendek aja. Dia bicara, menceritakan tentang rencananya dan sebagainya. Kalau dia punya kemampuan bicara yang bagus, penampilan yang bagus. Karena ya mau bagaimanapun juga pemilih kita itu masih ngejar itu, ngejar dua hal itu. Ngejar kemampuan berbicara dan ngejar penampilan yang bagus. Coba digali aja Pak, di bagian dua itu bisa dimaksimalin atau enggak. Kurang lebih begitu sih Pak. Detailnya mungkin bisa ngobrol-ngobrol ke teman-teman yang serius jadi konsultan politik sih Pak. Demikian Pak Brion, Terima tolong kasih. ya Pak. Yang penting itu harus digali dari caleg yang akan dipromosikan secara digital ya Pak. Nah ini ada coach, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat nih coach, ada dari Pak Faiz ya. Selamat malam coach, izin bertanya adakah kaitannya copywriting dengan artikel dan
apa yang tepat untuk mendukung artikel tersebut. Silakan, Bro. Iya, sangat ada. Kalau ditanya adakah kaitannya, ada kaitannya. Jadi misalnya kita bisa tulis artikel menggunakan formula misalnya PAS misalnya. Jadi di paragraf pertama sampaikan aja problem, kemudian nanti paragraf kedua fokus pada agitasi. Agitasi itu adalah kita amplifikasi efek dari problemnya. Nanti di paragraf ketiga baru kita bahas tentang solve. Kalau tertarik, Pak Faiz main-main ke blog saya yang dharmawanaji.com, Pak. Nanti di sana amati aja. Beberapa artikel itu saya pakai pola seperti itu. Jadi ada yang pakai polanya pas, ada yang pakai pola-pola yang lain. Ya nggak semuanya kelihatan ya, kecuali kita paham pola-polanya, kita paham formulanya. Tapi nanti boleh aja berkunjung sana ke dharmawanaji.com, Pak. Jadi dharmawanaji.com, nanti bisa dilihat tuh. Sangat berkaitan. Karena apalagi zaman sekarang itu kan konten is king istilahnya ya. Konten itu kan raja. Yang dimaksud konten itu bukan hanya konten sosial media, tetapi juga termasuk konten di artikel. Nanti bisa dikawinkan antara copywriting ini misalnya dengan SEO, search engine optimization misalnya. Itu sangat bisa tuh. Jadi strukturnya pakai struktur copywriting, tetapi penggunaan kata kunci dan sebagainya itu pakai ilmunya SEO. Itu nanti bisa dikawinkan. Kurang lebih begitu ya, Pak Faiz ya. Pak Faiz benar-benar Pak, silakan dilihat di blog tadi itu ya, dharmawanaji.com ya, Coach ya. Coach, ini ada integrate nih, Coach. Pertanyaan dari Pak Abdul Rashid nih, Coach. Penjelasan sedikit tentang PPP dan PAB. Boleh dijelasin sedikit, Coach. Dan teman-teman juga perlu tahu tadi yang dicontohkan kan book, story, gitu kan. Kalau PAB seperti apa. Gitu. Silakan, Coach. Oke. Mau yang mana nih? Semuanya. Panjang nampaknya deh. Saya pakai BAB dulu lah ya. BAB itu before, after, kemudian bridge. Before itu sebelum pakai produk kita itu seperti apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Kita ceritakan tuh di area before. Kemudian after itu adalah setelahnya itu jadi seperti apa. Setelah menggunakan produknya itu jadi seperti apa. Bridge itu adalah jembatannya. Jadi jembatannya itu apa sih? Kenapa dia bisa berubah dari before ke after? Contoh misalnya ya, iklan sampo itu loh. Pada memperhatikan nggak iklan sampo? Iklan sampo itu kan pertama dia akan cerita before-nya dulu kan. Rambut kusut, nggak enak kan ya. Waktunya rapat, rambutnya kusut. Akhirnya klien nggak jadi closing deh. Misalnya begitu kita cerita, itu before. Tapi itu dulu. Sekarang alhamdulillah rambut saya sudah halus, sudah rapi, kelihatan nampak lebih profesional. Sehingga deal-deal sama klien pun jadi lebih gampang, lebih mudah. Alhamdulillah bonus tahunan pun jadi banyak. Semua ini terjadi gara-gara sejak saya pakai produk bla 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 misalnya gitu. Nah, itu bridgingnya. Ya. Kebayang ya? Jadi before-nya adalah rambut kusut. Gara-gara rambut kusut akhirnya sering ada deal-dealan dengan klien yang nggak jadi deal misalnya. Karena klien menganggap kita kurang profesional, tanpa penampilannya kurang clean dan sebagainya. Tapi itu dulu, nanti seperti itu. Terus afternya apa? Nah, afternya adalah sekarang rambut saya lebih rapi. Klien mempersepsi saya sebagai orang yang lebih profesional. Dan akhirnya lebih mudah untuk dapat deal dari klien. Bonus pun jadi nambah dan sebagainya. Itu afternya. Jadi afternya bukan hanya sekedar bicara tentang rambutnya jadi bagus, tapi efek dari rambut bagus itu apa gitu lah. Afternya begitu. Nah, setelah itu kita bicara tentang bridgingnya. Bridgingnya apa? Bridging itu adalah ini ya, jembatannya. Ini semua terjadi setelah saya pakai produk XYZ misalnya gitu. Setelah pakai sampo XYZ atau setelah pakai minyak XYZ apapun lah. Kurang lebih begitu ya.
Nah, yang lain-lain sebenarnya mirip-mirip. Misalnya apa? PPPP misalnya ya, mirip itu. P yang pertama itu problem, P yang kedua itu picture, P yang ketiga itu adalah eh, promise. Promise itu ini janji, janji yang kita tawarkan. P yang terakhir itu adalah push, push itu dorong. Kita dorong supaya dia take action. Jadi kalimat pertama itu menyatakan tentang problemnya apa, kalimat kedua itu menyatakan tentang picture, gambaran dari problemnya seperti apa, digambarkan lebih detail gitu ya. Kemudian promise itu adalah janji kita, kalau pakai produk kita, itu nanti jadi seperti apa, push itu adalah CTA, CTA-nya seperti apa. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya formula-formula itu isinya mirip-mirip sebenarnya. Ya, cuma beda orang yang bikin aja, sehingga kemudian dia bikin formula yang beda. Jadi sebenarnya ngerti tentang past, problem, agitate, solve, kemudian before, after, bridge, itu udah cukup sebenarnya, dua itu. Karena yang lain-lain cuma mirip seperti itu aja. Itu Oke, ya. mudah-mudahan menjawab, insya Allah sudah menjawab nih Coach Pak Abdul. Hmm. Ini ada dari Pak Alfian Rido. Izin Hmm. bertanya, Coach, ketika kita bermain anti for yang sangat itu sudah ramai sekali dan berbagai angle sudah diambil dari produk yang dijual, bagaimana cara kita agar bisa survive dan tetap mendapatkan market share yang ada? Apakah dengan copyright saja cukup? Ya, jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Karena sudah banjir-banjir darah kalau seperti ini agak repot sebenarnya ya. Jadi kita perlu memainkan sesuatu yang lebih. Artinya apa? Kita perlu tambahin value dari produknya, kita tambahin. Tambahannya apa? Tambahannya misalnya ya, apa benefit yang tidak disediakan oleh kompetitor, tapi kita sediakan. Misal, kompetitor ngasih garansi enggak? Oh ngasih, berarti ya jangan main di garansi juga. Ya garansi tetap dikasih, tapi jangan itu yang dijadikan keunikan kita. Apa yang bisa kita jadikan keunikan? Misalnya apa? Oh, di sini bisa join komunitas misalnya. Oh, kalau di sini bisa konsultasi dengan expert misalnya. Jadi kita perlu memikirkan ke value unik yang kita tawarkan yang bisa kita tambahkan pada produk yang kita punya. Walaupun nanti ujungnya bisa juga itu kemudian ditiru juga oleh kompetitor. Memang akhirnya jadi banjir darah kan gara-gara seperti itu. Makanya kalau kita misalnya bicara tentang uh, bisnis model Canvas ya, yang versi ini, versi Lean, Lean Business Model Canvas, itu ada namanya itu uh, competitive advantage, kurang lebih ya. Competitive advantage itu apa? Keunggulan yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor kita. Bisa nggak kita menambahkan itu pada produk kita? Kalau bisa, maka kita akan keluar dari kompetisi, dari banjir darah, ke blue ocean. Ya, yang tadinya banjir darah ke blue ocean. Tapi kalau kita nggak bisa, ya kita harus mikirin apa value yang bisa kita tambahkan dari produk kita. Tetap perlu dipikirin karena nggak bisa kita hanya ngandalin gimmick ya. Gimmick itu misalnya diskon, kemudian apa bonus, itu kan gimmick-gimmick saja sebenarnya kan. Si value produknya itu perlu kita perkuat, perlu kita pertajam. Jadi memang kalau hanya ngandelin copywriting saja, tanpa kita nambahin value yang unik dari produk tersebut, memang akan sulit, jujur aja. Kita perlu pikirkan bisa nambah value unik apa yang bisa jadi competitive advantage dari produk kita, yang membedakan, yang jadi diferensiasi produk kita dibandingkan produk yang lain. Satu itu. Yang kedua, kita bisa nguatin brand. Tapi ini jangka panjang ya. Artinya maksudnya butuh waktu panjang. Karena begitu orang sudah terikat sama brand, ikatannya itu ikatan emosional. Orang nggak akan mudah goyah oleh diskon, nggak akan mudah goyah oleh gimmick ketika dia sudah terikat secara emosional pada sebuah brand. Jadi main jangka panjangnya memang kita perlu ngembangin sebuah brand sih. Tapi untuk strategi jangka pendeknya adalah tambahin value unik dari produk kita apa, kemudian komunikasikan lewat copywriting kita, tekankan bahwa produk kita itu punya perbedaan ini. Itu yang perlu kita lakukan untuk strategi jangka pendeknya. Itu Mas Alfian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjawab banget. Ini ada dari Bu Teti ya. Ini beliau orang yang baru pemula katanya, baru pemula
ini ada Gio nanya terkait dengan dari elemen ya, elemen penguasaan yang sudah dijelaskan tadi yang paling rumit untuk digali atau diaplikasikan tuh yang mana tuh dari yang tiga elemen tadi. Mindset ya, mindset, tool set, dan skill set. Dari ketiga itu yang paling rumit seperti apa dan cara Coach Aji untuk mengatasinya seperti apa? Silakan Coach. Yang dicari yang paling rumit ya. Saya sampai garuk-garuk. Bu Teti ya, mana yang paling rumit? Setiap orang punya kerumitan yang berbeda-beda sih. Maksudnya begini, mungkin saya merasa rumit di elemen yang pertama misalnya, bikin hooknya misalnya. Tapi Mas Priyo punya kerumitan yang berbeda. Mas Priyo justru punya kesulitan untuk bikin CTA-nya. Nanti Pak Mirza beda lagi, punya kesulitan untuk mendeskripsikan benefitnya misalnya. Jadi sebenarnya mana yang paling rumit itu tiap orang bisa saja berbeda, nggak bisa disamaratakan. Ada orang yang jago banget bikin isi ya, isi untuk copywriting, tapi begitu giliran bikin headline, itu setengah mati susahnya. Ada orang yang sebaliknya, bikin headline itu gampangnya minta ampun, tapi begitu bikin isinya untuk copywritingnya itu bermasalah. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan nih tingkat kerumitan setiap orang. Bisa saja apa yang kita anggap rumit justru dianggap sederhana oleh orang lain. Makanya ada satu ini ya, satu kutipan menarik ya, bahwa tidak ada jenius yang kerjanya sendiri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, copywriter pun sebenarnya bisa juga tuh kerjanya itu nggak harus sendiri gitu loh. Kita bisa manfaatkan tim, 2 orang, 3 orang. Karena 2 kepala itu jauh lebih baik daripada 1 kepala. Ya, ini sekedar ide ya, sekedar ide. Artinya kalau kita pengen maksimal, kita bisa mengerjakan copywriting itu bukan sendirian, tetapi diskusi antara 2 orang minimalnya. Gitu. Sekali lagi tergantung kondisinya masing-masing. Ya. Shalom, shalom ya. Nah ini ada dari Pak Pras ya, nih Coach. Tanya Coach, apakah bahasa copywriting yang bisa berbeda untuk segmen berbeda dengan satu produk yang sama Coach? Artinya, misal dibuat iklan akan ada 2 versi iklan berbeda karena segmen pendidikan pasar yang berbeda. Nah, seperti itu apakah bisa merusak brand atau bagaimana? Ya, wajib berbeda. Ketika segmen pasar yang disasar berbeda, kan kebutuhannya berbeda. Problem yang mereka hadapi kan juga berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Wajib berbeda ketika memang segmen yang disasar berbeda, meskipun produknya sama. Ya, jadi meskipun produknya sama, karena kan produk itu kadang-kadang kita nyasar 2 sampai 3 segmen yang berbeda ya. Jadi produknya misalnya sepatu pantofel lagi ya. Ini malah pada curiga saya punya sepatu pantofel ini. Misalnya sepatu pantofel saya bisa nyasar para karyawan. Ya, saya bisa nyasar para karyawan. Saya bisa nyasar juga sangat spesifik. Dia karyawan tapi levelnya udah level-level leader. Levelnya udah level-level eksekutif. Tentu masalah yang dialami oleh eksekutif dengan masalah yang dialami oleh karyawan yang belum di level eksekutif itu berbeda. Sehingga penawarannya jadi berbeda, benefit yang kita sajikan berbeda, problemnya juga jadi berbeda. Belum lagi kalau misalnya saya juga nyasar segmen untuk beli pantofel untuk kondangan misalnya gitu kan. Yang tidak harus dia itu adalah ini ya, apa namanya, karyawan. Siapapun lah pokoknya angle yang diambil adalah untuk kondangan misalnya, tentu beda lagi. Karena problemnya berbeda, maka offer atau penawaran yang kita tawarkan juga berbeda. Nah, nanti kan kita lihat ya, mana di antara sekian angle yang kita pakai, segmen yang kita sasar, itu yang paling winning yang mana. Nah, itu yang kemudian kita kita maksimalkan. Bagian itu yang kemudian kita scale up dan sebagainya. Gitu ya. Ada lagi? Nah, ini ada dari Abang Zainuddin. Apakah copywriting ini baik untuk lembaga sosial fundraising
Bisa banget lah, Bisa banget ya, Coach. bisa banget, bisa banget. Dan sudah banyak lah lembaga sosial yang menggunakan copywriting untuk ini, untuk narik donasi itu sudah banyak. Prinsipnya selalu sama. Kalau kita bikin konten reels ataupun konten-konten yang lain ya sama. Di awal itu hook dulu, sesuatu yang dipedulikan oleh apa namanya, oleh calon donatur kita. Kemudian setelah itu adalah baru masuk ke story-nya. Setelah itu CTA. Yang paling simple seperti itu ya, yang paling sederhana. Jadi jawabannya untuk fundraising itu sangat bisa dan sangat memungkinkan sebenarnya. Bisa banget nih, Coach. Oke, Coach. Ini tak terasa waktunya sudah mepet-mepet di akhir nih, Coach. Untuk sesi akhir nih, Coach, silakan untuk closing kita teman dan juga ada info terkait dengan kalau seandainya teman-teman nih para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia nih yang ingin atau memperdalam tentang ilmu copywriting nih, Coach, kalian bisa diinfokan nih, Coach, untuk apa workshop terdekatnya. Silakan, Coach Aji. Oke, em, saya akan tutup dengan sebuah kutipan ya. Ini kutipannya dari seorang copywriter yang cukup legend namanya Eugene Schwartz. Jadi di kata Eugene Schwartz itu yang namanya copy is not written. Copy itu adalah hasil dari copywriting ya, copy, tulisan. Tulisan copy, hasil copywriting itu is not written, bukan ditulis. Kan bingung waktu itu saya pertama baca, kok bukan ditulis, kan copywriting berarti kan hasil nulis kan. Namun kemudian Eugene Schwartz itu nulis apa namanya kalimat lanjutannya, copy is assemble. Assemble itu artinya disusun. Ya kayak Avenger itu ya. Nah, Avenger itu kan dia hasil nyusun, superhero disusun. Saya agak lama awalnya untuk memahami ini, tapi kemudian saya jadi paham. Oh iya benar. Jadi yang namanya copywriting yang baik itu bukan hasil kita nulis dari nol. Copywriting yang baik itu seperti kita nyusun puzzle. Dan kita perlu tahu copywriting yang baik itu susunan puzzle-nya itu dari apa saja. Misal ya, kalau di copywriting canvas itu sebuah puzzle copywriting itu disusun dari 10 10 blok, 10 blok puzzle. Mulai dari headline-nya apa, kemudian problem yang dialami oleh audiens apa, solusi yang kita tawarkan itu apa, benefitnya apa bagi mereka. Lalu proof-nya itu ada proof dari sisi authority, proof dari sisi social proof, kemudian proof dari sisi testimoni. Lalu setelah itu masuk ke offer. Ketika masuk di offer itu bukan hanya bicara tentang CTA, tetapi juga bicara tentang bagaimana kita membalik risiko, kemudian bagaimana menciptakan harga yang kontras, dan yang paling penting adalah FAQ. Jadi ada 10 puzzle yang menyusun sebuah copy yang menarik kalau kita bicara misalnya untuk landing page. Maka sebenarnya ketika kita mau terampil untuk menguasai copywriting, jangan hanya belajar nulisnya, tetapi kita juga perlu tahu elemen-elemen penyusunnya itu apa saja sih. Kemudian kita pelajari satu persatu. Cara bikin copy headline yang bagus itu gimana? Cara menyajikan problem yang menarik untuk audiens itu gimana? Cara menyajikan solusi yang kemudian meyakinkan untuk audiens itu gimana? Cara untuk membuat audiens kemudian mau untuk take action itu kalimatnya perlu gimana? Cara untuk mereka supaya percaya dan merasa bahwa tidak ada resikonya nih untuk mengklik untuk membeli itu gimana? Cara untuk menampilkan harga sehingga orang itu dapetin kontrasnya nih antara harga dengan value itu lebih besar value yang didapat dibanding dibanding dengan harga yang harus mereka keluarkan itu gimana? Jadi benar apa kata Eugene Schwartz itu bahwa yang namanya copy itu bukan ditulis, tapi copy itu adalah disusun. Kita perlu tahu puzzle-puzzle penyusunnya itu apa saja. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut, insya Allah hari Kamis ya, kalau nggak salah ya. Hari Kamis itu saya bikin kelasnya kelas offline. Jadi memang mungkin ini kelas terakhir ya. Kelas terakhir saya nggak tahu tahun depan mau bikin lagi atau enggak, karena memang sudah sangat jarang mengajar copywriting. Ini ngajar karena lagi kangen aja, tiba-tiba ada permintaan ya sudah saya yang minta teman lagi kan. Jadi saya bersedia, ayo Mas, tahun ini ya, tahun depan sih belum tentu.
Karena tahun depan itu sudah ada fokus yang lain yang perlu dijadikan apa ya, perlu diberikan atensi lebih. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik, monggo silahkan join hari Kamis, kelasnya offline di Manggarai, Jakarta. Nanti detailnya sepertinya sudah ada yang share tuh di link. Monggo silahkan di apa namanya dipelajari terlebih dahulu. Nggak usah buru-buru, masih ada 1 hari untuk mempertimbangkan ya. Malam ini untuk ditimbang-timbang. Kalau sudah oke, nah baru silahkan diputuskan ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Saya kembalikan ke Mas Priyo.